Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan yang artinya di sini. Bagaimana kabarnya kawan-kawanku semua pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga juga dimudahkan dalam segala urusan. Serta selamat datang bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini. Pada video kesempatan kali ini, saya akan coba memberikan tips ya, bagaimana cara melepas dan memasang IC SMD yang memiliki pin 4 sisi ya, dimana IC SMD jenis yang seperti ini dia memiliki pin-pin yang ada di keempat sisinya pada bodinya. Nanti di sini kita akan coba belajar bersama bagaimana cara melepasnya dan juga memasangnya kembali ke PCB ya. Tetapi di sini untuk cara melepasnya sebetulnya itu cukup mudah. Dengan kita memberikan flux pada IC tersebut, kita berikan flux secara merata, kemudian kita lepaskan dengan menggunakan solder. Jika IC SMD tersebut berjenis IC kelabang ya, artinya memiliki dua pin kanan dan kiri. Jika IC tersebut berjenis QFN ya, atau keempat sisinya pada bodinya itu terdapat pin-pin, maka itu akan sulit sekali dengan menggunakan solder biasa. Maka ada baiknya teman-teman melepaskan IC tersebut dengan menggunakan blower agar proses pengangkatan IC itu bisa berjalan dengan lancar ya. Artinya di sini untuk agar tinel atau timah yang menempel pada IC itu bisa meleleh dengan bersamaan ya, agar nanti jalur pada PCB itu diangkat, tidak merusak jalur PCB yang ada atau pada bantalan pada IC tersebut. Di sini saya contohkan sebuah IC SMD yang berjenis QFN atau keempat sisinya memiliki pin-pin, dimana untuk IC tersebut atau pada contoh kali ini dia mengalami kerusakan, yakni mengalami konsleting ya. Di sini untuk ciri-cirinya, jika kita perhatikan di sini sudah ada lubang ya pada bodi IC-nya. Ini menandakan bahwa IC tersebut pernah mengalami kerusakan atau gosong sebagian atau konslet sebagian pada pin-pinnya. Maka tidak ada cara lain selain mengganti IC ini dengan seri yang sama. Di sini untuk IC penggantinya sudah saya siapkan. Jadi di sini untuk serinya sudah saya samakan dengan IC bawaannya. Di sini sudah terlihat ya bahwa untuk IC yang normal itu pada bodinya tidak terdapat lubang ya, tetapi jika IC tersebut sudah pernah mengalami kerusakan, maka akan terdapat kelainan pada fisiknya. Nah di sini karena ini IC baru, otomatis untuk pin-pinnya belum terdapat timah ya. Artinya ini adalah lapisan silver bawaan dari pabrik. Maka agar mudah kita menempelkan pada PCB nanti di mainboardnya, maka kita harus menambahkan timah sedikit pada pin-pin IC ini secara merata ya. Untuk cara memberikan timah ini bisa kita menggunakan solder biasa dengan bantuan solder wick ya, agar nanti timah yang menempel pada pin-pin IC itu bisa menempel dengan baik. Di sini saya contohkan untuk solder wick, ini umumnya bentuknya seperti ini. Jika teman-teman belum paham atau belum pernah memakai alat yang seperti ini banyak terjual juga di pasaran ya, di toko-toko online atau di toko elektronik tempat teman-teman berada.
dan ini namanya adalah solder wick dengan ukuran bervariatif mulai dari 1,5 mili, 2 mili, 3 mili, dan seterusnya, tergantung kebutuhan teman-teman lebih mudah mana yang digunakan untuk ukuran-ukurannya dalam membersihkan sisa-sisa timah pada PCB ya, karena ini tujuannya fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa timah ya yang menempel pada PCB agar nanti pemasangan IC pada PCB itu bisa seimbang, artinya tidak tinggi sebelah atau menceng ya, dikarenakan karena sisa timah yang tidak bersih. Untuk pertama kita akan coba bersihkan dulu sisa-sisa timah yang ada di PCB ya, dengan menggunakan solder wick dan bantuan solder biasa agar sisa-sisa timah yang menempel pada PCB itu bisa kita ratakan ya. Jadi nanti pada prakteknya jika kita pasangkan IC di tempatnya, ini dudukannya nanti bisa seimbang. Jangan lupa berikan flux secukupnya agar sisa-sisa timah agar mudah menempel pada solder wick. Nah, jika sudah seperti ini adalah sisa-sisa timah ya yang ada di PCB. Kemudian teman-teman tinggal membuangnya. Kita potong bekas timah yang sudah menempel di solder wick dan menggunakan tang potong atau sejenisnya. Kita buang timah yang sudah menempel pada solder wick, kemudian kita bersihkan lagi sisa-sisa tinol atau timah yang ada di PCB yang masih belum terangkat oleh solder wick ini. Nah, jika sudah dirasa cukup bersih ya, artinya tidak ada pin yang tidak seimbang ya, atau masih ada sisa timah yang agak menonjol, itu kita bisa bersihkan lagi dengan menggunakan solder wick. Kemudian jika sudah bersih sisa timah yang ada di PCB, kita bisa memberikan timah ya pada body IC yang tadi kita punya atau IC yang baru. Kita berikan juga timah pada pin-pin, tujuannya nanti agar pemasangannya pada PCB itu bisa mudah ya, dengan menggunakan bantuan solder wick kembali, dan kita bisa menambahkan tinol sedikit ya pada ujung solder wick, tujuannya agar nanti timah dapat menempel pada pin IC dengan cepat ya, artinya kita bisa meratakan timah yang ada di solder wick ke body IC atau pin-pin yang ada di IC. Kita perhatikan apakah ada pin yang belum terkena timah ya, setelah kita mengaplikasikannya dengan menggunakan solder wick. Atau kita bisa cek dengan bantuan kaca pembesar untuk memastikan bahwa setiap pin sudah terkena timah. Jika sudah seperti ini, baru kita pasangkan IC ini pada PCB. Kemudian kita pasangkan dengan menggunakan bantuan flux dan juga blower.
Di sini perhatikan untuk pin 1 pada IC ini terdapat sebuah tanda ya. Nah, di sini dari keempat sudut, di sini ada satu sudut yang berbeda bahwa ini adalah area pin 1. Jika kita posisikan seperti ini, maka pin 1 ada berada pada jika kita balikan seperti ini ya, biasanya kita bisa ikuti tulisan yang ada di bodi IC. Jadi nanti kita bisa mengetahui pin mana yang menjadi pin satunya. Jika kita posisikan seperti ini ya, maka pin satunya ada berada di sebelah bawahnya ini ya. Ini adalah pin satunya, karena nanti akan dihitung mulai dari sebelah kanan, kemudian ke kiri sampai ke pinggir, kemudian ke atas, kemudian dari posisi paling atas nanti kita ke kanan lagi, dari paling kanan nanti kita akan turun ke bawah sampai pin yang terakhir. Maka bisa dihitung ini adalah pin satunya dan yang di sebelahnya ini adalah pin terakhirnya. Jadi jangan sampai salah pasang ya. Jika perlu teman-teman cek dahulu pada datasheetnya jika kesulitan dalam mengidentifikasi ya pin 1 pada IC ini. Di sini pada PCB juga ada tandanya. Yang ini adalah pin satunya dan yang sebelahnya, sebelah kanan atas ini adalah pin terakhir. Umumnya pada IC SMD itu biasanya dibaca dari sebelah kiri ke kanan. Jika kita bandingkan dengan IC SMD yang menggunakan dua posisi kaki ya, misalkan yang seperti ini, anggap aja ini sebuah IC, maka tetap dibaca dari kiri bawah. Ini adalah pin 1, kemudian kanan bawah adalah pin 4, atas kanan, sebelah kanan ini adalah pin 5, dan yang terakhir kiri atas ini adalah pin 8. Maka pada IC SMD yang seperti ini, yang memiliki 4 sisi ya, yang keempat sisinya ada pinnya, ada kaki-kaki IC-nya, maka dihitung atau kita bisa menghitung dari sebelah kiri ke kanan, kemudian dari kanan bawah ke kanan atas, dari ke kanan atas ke kiri atas, dari kiri atas ke kiri bawah. Jadi ini berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Kita akan posisikan IC pada tempatnya dan kita akan pasangkan sesuai dengan tutorial tadi ya. Kita posisikan pin 1, kemudian jangan lupa berikan flux dahulu secukupnya, dan kita tempelkan IC ke PCB. Dan kita nyalakan blowernya. Kita bisa panaskan dahulu PCB-nya dengan menggunakan blower, kemudian jika dirasa cukup baru kita tempatkan IC pada PCB ya. Tujuannya agar nanti agar lebih mudah menempel dengan cepat. Kita cek menggunakan kaca pembesar apakah posisinya sudah pas atau belum.
kita cek per pinnya ya menggunakan kaca pembesar. Jika masih ada yang belum pas pada bantalan yang ada di PCB, kita bisa lakukan pemanasan ulang dan kemudian kita posisikan pinnya sesuai dengan pin AC dengan yang ada di bantalan yang ada di PCB. Jika dirasa memang sudah tepat, maka kita bisa panaskan sedikit dengan menggunakan blower. Tujuannya untuk menguatkan AC agar menempel kuat pada PCB dengan diberi sedikit tekanan ya, dengan menggunakan pinset atau apapun. Setelah ini kita akan melakukan proses pendinginan dahulu pada IC ya. Kemudian kita akan coba cek ulang pada pin AC, pada tiap pin nanti ya, apakah sudah menempel baik pada PCB atau belum. Baik, di sini untuk IC-nya sudah saya bersihkan ya. Setelah kita melakukan pemasangan IC pada PCB, selanjutnya kita akan lakukan inspeksi ulang ya pada pin-pin IC apakah sudah menempel dengan baik pada PCB dengan menggunakan bantuan kamera handphone ataupun kaca pembesar. Di sini kita bisa inspeksi satu persatu pada pin-pin IC apakah ada yang berhubungan atau menggandeng ya dengan pin-pin yang sebelahnya. Pastikan itu tidak ada ya. Jika masih ada, teman-teman bisa menyekatnya dengan menggunakan solder dengan bantuan flok ya, agar dapat memisahkan dua buah pin yang menggandeng dengan baik. Di sini untuk hasilnya kurang lebihnya seperti ini ya. Kita harapkan untuk tiap-tiap pin pada IC itu menempel dengan baik pada PCB. Jika nanti untuk posisi pin-pin IC itu masih kurang tepat atau kurang tepat pada bantalan atau pad pada PCB, teman-teman bisa melakukan blower ulang dengan sedikit menggeser IC dan posisikan pin-pin IC pada tempatnya. Jika masih terdapat pin yang belum menempel sempurna, teman-teman bisa menambahkan tinol atau timah pada setiap pin IC dengan menggunakan bantuan solder dan juga sedikit flux. Intinya agar tiap-tiap pin itu bisa menempel dengan baik sebelum kita mengoperasikan rangkaian dengan sumber daya atau dengan tegangannya. Kemudian bisa cek juga dengan menggunakan multimeter untuk resistansi pada pin input dan output dan juga pin tegangan ya, untuk memastikan bahwa tidak ada resistansi rendah pada AC yang sudah kita pasangkan. Di sini kita akan coba cek resistansinya ya. Kita akan coba cek resistansinya dengan menggunakan skala dioda atau bisa juga dengan buzzer. Kita tempelkan pada pin output atau yang berhubungan dengan pin output pada IC dan juga pin input pada IC serta tegangan supply ya. Jika ini berbunyi, ini adalah grounding. Untuk nilai resistansinya tentunya akan mendekati 0 ya. Jika tidak bunyi, bahwa jalur yang berhubungan dengan pin IC tersebut ini
sudah aman ya, tidak mengalami kebocoran atau korsleting. Setelah itu kita bisa aplikasikan tegangan pada rangkaian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek tegangannya ya, untuk input dan outputnya apakah sudah ada. Di sini untuk inputnya sudah ada, kemudian untuk tegangan output ada, tegangan yang masuk ke rangkaian baterai juga sudah ada, dan standby utama 5 volt ada, tegangan 1,0 untuk chip ada, kemudian tegangan 3,3 nya di sini ada. Sepertinya ini untuk pemasangan IC sudah maaf saya sedang batuk. Untuk pemasangan IC-nya memang sudah baik atau sesuai dengan harapan kita, tetapi karena ini rangkaiannya rusaknya tidak hanya satu ya, jika kita aplikasikan di sini untuk tegangan standby sudah hadir, tetapi untuk tegangan atau pada IC controller ini, untuk IC controllernya ini jika kita raba ini lama kelamaan suhunya naik ya atau panas. Ini artinya ketika rangkaian charger, ini adalah rangkaian charger yang kita ganti IC yang tadi rusak, kemungkinan voltasenya itu over atau tidak sengaja masuk ke IC ini ya, IC controller ini, yang menyebabkan IC ini menjadi setengah korsleting. Jadi intinya seperti tadi ya. Di sini untuk tipsnya bagaimana cara kita memasang IC baru, terutama untuk jenis IC SMD dengan model GFN atau pada 4 sisi bodi IC tersebut terdapat pin-pin ya. Jadi untuk cara pemasangan seperti tadi, jangan lupa berikan tinol pada tiap-tiap pin pada IC agar nanti bisa kita mudah memasangnya pada PCB ya. Tentunya dengan teknik-teknik yang saya sebutkan tadi, semoga bisa memberikan inspirasi atau membantu teman-teman dalam melepas atau memasang IC baru pada PCB ya. Entah itu PCB apapun, jika kita mengetahui tekniknya tentunya akan lebih mudah dalam penggarapannya. Oke, itu saja pada tips pada kesempatan kali ini. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, dan mohon maaf bila penjelasannya kurang dimengerti bagi kawan-kawan, dan saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.